Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernahkah kalian semua berpikir mengapa layanan kesehatan di kota besar terasa lengkap dan juga cepat, sementara di daerah terpencil masih banyak pasien yang harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk bisa bertemu dengan dokter? Hari ini saya akan membahas mengenai ketimpangan distribusi anggaran di sektor kesehatan. Ini bukan hanya soal dana, tapi ini soal keadilan, hak hidup rakyat, dan bagaimana seharusnya negara hadir untuk seluruh rakyatnya dari kota sampai pelosok desa. Kita ambil studi kasus dari Kabupaten Duga, Papua, sebuah wilayah yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat rendah. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa Duga hanya memiliki 2 dokter umum untuk lebih dari 100.000 jiwa, bandingkan dengan Jakarta Selatan yang punya lebih dari 200 dokter untuk jumlah penduduk serupa. Dari sisi anggaran, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa alokasi khusus fisik untuk Papua jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jawa. Padahal tantangan geografis dan biaya distribusi logistik jauh lebih besar. Tak hanya itu, laporan Indonesia Development Forum tahun 2022 menyoroti bahwa 70% anggaran kesehatan nasional terserap di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal hanya mendapat kurang dari 10%. Ini menciptakan ketimpangan layanan infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Dalam perspektif keuangan publik Islam, ketimpangan semacam ini adalah bentuk pelanggaran prinsip keadilan yang menjadi fondasi utama dalam sistem Islam. Dalam Islam, kesehatan adalah hak dasar atau hakul insan yang harus dijamin oleh negara. Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustafa menekankan pentingnya menjaga ad-daruriyatul khams, salah satunya adalah hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa manusia. Ini tidak akan tercapai bila distribusi anggaran kesehatan tidak adil. Sistem konvensional cenderung menggunakan logika profitabilitas dan aksesibilitas fiskal daerah, sehingga daerah dengan PAD rendah seperti Papua atau NTT seringkali tersisih. Padahal dalam Islam, alokasi tidak boleh hanya berdasarkan logika ekonomi, tapi juga kebutuhan real dan maslahatul umat. Dalam Islam, pengelolaan dana publik seperti zakat bisa digunakan untuk mendanai sektor kesehatan, terutama di wilayah miskin. Dalam konteks sekarang, ini dapat diterjemahkan dalam bentuk alokasi anggaran berbasis kebutuhan dan skema subsidi silang nasional. Berikut adalah beberapa solusi yang sesuai dengan prinsip keuangan publik Islam. Yang pertama, anggaran berbasis keadilan atau kebutuhan. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran berdasarkan urgensi kebutuhan daerah, bukan hanya kemampuan fiskal daerah itu sendiri. Daerah tertinggal harus mendapat prioritas. Kedua, integrasi dana zakat dan wakaf. Basnas dan lembaga wakaf dapat diarahkan untuk membiayai puskesmas wakaf atau program dokter zakat keliling ke daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas anggaran. Perlu sistem audit berbasis hisbah yang mengawasi kemana dana kesehatan dialirkan. Prinsip mas'uliyah pertanggungjawaban harus dipegang teguh. Yang terakhir, desentralisasi dana tanpa diskriminasi. Pusat harus menerapkan skema afirmatif untuk daerah yang selama ini termarginalkan. Islam memandang bahwa keadilan bukan berarti semua dapat sama, tetapi semua dapat sesuai hak dan kebutuhannya. Saudaraku, bicara anggaran bukan sekedar soal angka, tapi soal nilai-nilai kemanusiaan dan juga keadilan. Ketika daerah seperti Duga tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak, berarti negara sedang abai terhadap amanahnya.
Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kita harus terus menyuarakan keuangan publik yang adil, efisien, dan memihak kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena dalam Islam, pemimpin adalah ra'in, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.